Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal sepanjang masa, juga dikenal sebagai Kaisar Romawi, dan salah satu dari 5 kaisar yang baik hati. Meskipun memiliki kekuasaan dan kemewahan, dia mengabdikan hidupnya untuk keadilan. Selama masa pemerintahannya, Aurelius menulis buku berjudul Meditasi, sebuah tulisan autobiografi yang menjadi salah satu karya paling penting dalam filsafat Stoik. Di buku ini, dia membahas cara mengembangkan kualitas diri. Sebagai pemimpin kekaisaran yang kuat, Aurelius menggunakan prinsip Stoik untuk mengatasi stres dan menjadi pemimpin terbaik yang dapat diandalkan. Prinsip Stoik adalah filsafat kuno yang menekankan pentingnya melakukan hal yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Untuk itu, dibutuhkan pertimbangan yang jernih dan pemikiran rasional. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pelajaran penting dari Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, yang dapat membantu kamu mengembangkan pikiran yang rasional dan berpikir lebih jernih. 1. Latihlah penilaian kamu. Kita cenderung menilai segala sesuatu sebagai baik atau buruk, membosankan atau menyenangkan, indah atau jelek. Tanpa disadari, ini adalah kebiasaan yang melelahkan dan dapat mempengaruhi hidup kita menjadi lebih buruk. Misalnya, jika kita menganggap pesta yang kita hadiri sebagai membosankan, maka kita akan melihat minggu kita hanya terisi dengan kebosanan. Seringkali, penilaian awal kita dipengaruhi oleh emosi kita yang tidak selalu masuk akal. Selain itu, kecenderungan kita untuk menggunakan perumpamaan yang berlebih-lebihan membuat segala sesuatu terlihat lebih buruk dari kenyataannya. Misalnya, jika mantan kita meninggalkan kita, kita mungkin mengatakan bahwa mereka membuat hati kita hancur, padahal kenyataannya adalah mereka hanya tidak merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Cara berbicara, atau lebih tepatnya cara berpikir seperti ini, membentuk perasaan kita. Bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita merasa buruk, tetapi cara kita berpikir tentang kejadian tersebut. Di sisi lain, Stoik mendorong kita untuk berhati-hati dalam menilai segala sesuatu yang kita temui dan lakukan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membatalkan penilaian kita. Ini berarti melihat melampaui penilaian kita yang pertama dan melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih optimis dan masuk akal. Misalnya, kamu dapat mencoba merangkai ulang pesta yang membosankan dalam pikiran kamu, sebagai kesempatan untuk menjelajahi tempat baru dan bertemu orang-orang baru. Mungkin kamu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar berhubungan dengan siapapun di pesta tersebut, tetapi setidaknya kamu tidak datang dengan harapan negatif. Oleh karena itu, berlatihlah untuk tidak menilai segala sesuatu berdasarkan firasat dan emosi pertama kamu, adalah langkah awal yang baik untuk melatih penilaian kamu terhadap kehidupan. Setiap kali kamu memikirkan sesuatu, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini masuk akal? Apa dasar dari pendapat saya? Apakah ada cara yang lebih baik atau lebih positif untuk mengartikan ini? Marcus Aurelius menekankan bahwa kerugian hanya akan terjadi jika kamu memandangnya sebagai kerugian. Artinya, semakin sulit dan buruk yang kamu anggap suatu pengalaman sulit, maka semakin sulit dan buruk pengalaman tersebut akan terlihat bagimu. Oleh karena itu, kamu memiliki kendali penuh atas sejauh mana situasi tertentu mempengaruhi kamu. Prinsip Stoik juga mendorong kamu untuk melihat setiap hal buruk yang terjadi sebagai kesempatan atau sumber kebaikan. Sebagai latihan untuk melatih penilaian kamu dengan cara Stoik, ada tantangan yang disebut membalikkan halangan. Misalnya, ketika rekan kerja baru kamu belajar dengan lambat, dan kesalahan mereka berdampak negatif pada kinerja perusahaan, kamu mungkin merasa frustrasi. Rekan kerja ini menjadi hambatan bagi pencapaian kamu dalam hal efektivitas, efisiensi, dan keuntungan. Namun, situasi ini juga merupakan kesempatan untuk kebaikan. Kamu jadi dapat melatih kesabaran, menjadi mentor yang lebih baik, belajar cara menyatukan orang baru ke dalam perusahaan, dan mengatasi tantangan.
Semua keterampilan ini akan berguna di masa depan dan membantu meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, halangan dalam tindakan adalah jalan menuju tindakan. 2. Pelajari untuk mengendalikan emosi kamu. Menurut Marcus Aurelius, penting bagi kita untuk menghentikan pengaruh emosi yang mengesampingkan pikiran rasional dan berhenti menjadi orang yang munafik, egois, dan mudah tersinggung. Tindakan berdasarkan emosi seringkali bertentangan dengan tindakan yang rasional, dan hal ini bukan tanpa alasan. Tidak ada yang mempengaruhi penilaian kita lebih dari emosi kita. Jadi, jika kamu ingin selalu dapat berpikir dengan jernih, salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai adalah kemampuan mengendalikan emosi. Menurut Marcus Aurelius, emosi kemarahan khususnya lebih banyak merugikan daripada memberi manfaat. Berbeda dengan apa yang mungkin banyak orang pikir atau usahakan, mengendalikan emosi tidak berarti menekannya. Ketika kamu merasakan kemarahan yang kuat sebagai akibat dari pengkhianatan, kamu tidak bisa mengendalikan kemarahan itu dengan menyangkal keberadaannya pada dirimu, atau orang lain, atau dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Emosi tersebut masih akan ada, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menekannya. Sebaliknya, mengendalikan emosi seperti kemarahan, menurut prinsip Stoik, dilakukan dengan mengalihkan emosi tersebut. Jadi, ketika kamu mengalami kemarahan selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kamu lakukan dengan emosi tersebut? Mengamuk kepada orang yang menyakiti kamu mungkin terlihat ide bagus, tetapi apakah itu akan membantu mengurangi rasa sakit atau memperbaiki situasi? Apakah itu akan membuat orang yang mengkhianati kamu menjadi lebih baik? Singkatnya, pikirkanlah tentang apa yang cenderung kamu lakukan, dan kemudian tanyakan pada diri sendiri apakah itu membantu atau tidak. Mungkin kamu bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan berbicara dengan tenang kepada orang yang menyakitimu, menjelaskan perasaan kamu, dan mencoba melihat situasinya dari sudut pandang mereka. Kamu juga bisa menulis di buku harianmu, berpartisipasi dalam olahraga, atau melakukan hal positif lain yang mungkin membantumu melepaskan kemarahan nanti. Contoh lainnya, mari kita ambil kecemasan atau ketakutan. Kamu tidak dapat menekannya, tetapi kamu bisa mengalihkannya. Alih-alih membiarkan kecemasan menghentikan kamu dapat menggunakannya sebagai tantangan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kamu merasa cemas dan mengakui keberadaannya sepanjang waktu. Misalnya, jika kamu terlalu takut untuk meminta kenaikan gaji kepada bos. Banyak orang melihat ketakutan seperti itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun, dan mereka membiarkan diri mereka terhalang oleh kecemasan mereka. Orang lain mungkin bisa melakukannya, dan menganggap kecemasan mereka sebagai sesuatu yang menghalangi yang perlu diperjuangkan dan diabaikan. Tetapi keduanya tidak harus terjadi, sebaliknya, kecemasan kamu bisa diekspresikan secara sehat dan bahkan dapat membantu. Misalnya, kecemasan ini mendorong kamu untuk mempertimbangkan semua pertanyaan yang mungkin diajukan oleh bos kamu, dan semua argumen kontra yang mungkin kamu hadapi. Dengan cara ini, kamu bisa mempersiapkan diri dan merencanakan skenario yang mungkin terjadi. Tetapi yang lebih penting, ketakutan memberikan motivasi positif untuk bertindak, yaitu untuk menantang diri sendiri, tumbuh sebagai individu, dan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu. Dalam situasi seperti itu, kamu dapat menyadari kecemasan sepanjang waktu dan berpikir, betapa luar biasa bahwa saya mencoba apapun. Ketika kamu dapat dengan mudah mengalihkan emosi yang kuat, kamu akan menjadi pribadi yang tenang dalam segala situasi, dan emosimu tidak akan pernah mengurangi kemampuan kamu untuk berpikir rasional dan mengambil keputusan yang cerdas. Mengendalikan emosi adalah kunci untuk memiliki pikiran yang lebih jernih. 3. Latihan membedakan dua perbedaan kendali. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini,
dan kamu akan menemukan kekuatan. Dua perbedaan kendali merupakan perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Misalnya, cuaca, masalah lalu lintas, atau apa yang orang pikirkan tentang kamu, semuanya berada di luar kendalimu. Namun, bagaimana cara berpakaianmu, kapan kamu pergi, dan dengan siapa kamu bergaul? Itu semua bisa kamu kendalikan. Jadi, setiap kali kamu menghadapi situasi yang membuatmu merasa tertentu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya kendalikan? Apapun yang bisa kamu kendalikan, adalah alasan untuk bertindak. Apapun yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu harus belajar menerimanya, dan merangkulnya tanpa membiarkannya mempengaruhi dirimu. Belajar membedakan kedua hal ini, dan bertindak sesuai, dapat menjernihkan pikiranmu secara cepat. Bagian yang sangat penting dari dua perbedaan kendali adalah cinta pada takdir. Istilah umumnya ialah amor fati. Ketika kamu merangkul hidup dan semua keadaan yang dibawanya padamu, kamu akan selalu mencintai hidup. Kamu tidak bisa melarikan diri dari takdir atau memilih keadaan yang berada di luar kendalimu. Tetapi kamu bisa memilih untuk mencintai hidupmu apapun yang terjadi. Jika kamu menemukan bahwa kamu ditolak dalam pekerjaan yang sudah kamu impikan selama bertahun-tahun, kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada ruang untuk pengampunan dalam situasi seperti ini. Kamu menginginkan pekerjaan itu, mencoba dan gagal. Kamu tidak bisa berpura-pura mencintai takdir dalam keadaan seperti ini. Namun, ini adalah pemahaman yang salah. Alih-alih melihat fakta bahwa kamu tidak berhasil mencapai ambisimu secara langsung sebagai sesuatu yang negatif, perhatikan apa yang menyebabkan hasil negatif tersebut, dan gunakan itu sebagai langkah positif. Apakah alasan kamu tidak mendapatkan pekerjaan itu terletak pada kegagalanmu? Dalam hal ini adalah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Kamu dapat bekerja pada kekuranganmu, dan mencoba lagi ketika kesempatan serupa muncul di masa depan. Atau mungkin alasan tersebut berkaitan dengan faktor eksternal, seperti nepotisme atau ketidakcocokan kepribadian dengan anggota tim perekrutan. Hal itu tidak pernah berada di dalam kendalimu, yang berarti kesempatan itu sebenarnya tidak pernah ada, dan tidak ada gunanya merasa marah atas sesuatu yang tidak pernah ada. 4. Ingatlah kebajikan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, galilah dirimu dalam-dalam, karena ada sebuah sumber kebaikan yang selalu siap mengalir jika kamu terus menggali. Kebajikan adalah keunggulan karakter, atau dengan kata lain, perilaku yang baik secara moral. Perilaku yang baik secara moral bermanfaat tidak hanya bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu, tetapi juga bagi kebaikan yang lebih besar. Prinsip Stoik mengajarkan bahwa alam semesta adalah saling terhubung, bahwa segala sesuatu dan semua orang saling bergantung. Oleh karena itu, menurut Stoik, apa yang terbaik bagi kebaikan yang lebih besar, pada akhirnya juga terbaik bagi dirimu. Inilah sebabnya prinsip Stoik meyakini bahwa orang yang paling rasional adalah orang yang berkomitmen pada kebaikan yang lebih besar, atau dengan kata lain, bertindak dengan kebajikan. Menurut Stoik, tidak bertindak dengan kebajikan adalah hasil dari ketidaktahuan. Ketika kehidupan membawamu ke arah yang tidak terduga, kebajikan dapat membimbingmu menuju tindakan yang seharusnya dilakukan dan membuatmu tetap berpijak pada kenyataan. Inilah sebabnya orang yang paling berbudi pekerti adalah orang yang paling tenang dan santai. Untuk menjadi berbudi pekerti, seseorang harus selalu mengingat 4 kebajikan terpenting dalam prinsip Stoik, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keteraturan, dan keberanian. Kebijaksanaan, menurut prinsip Stoik, adalah kemampuan untuk menilai apa yang baik, buruk, atau netral. Alih-alih dikuasai oleh emosi, seseorang harus berpikir dengan jernih dan logis tentang apa yang merupakan tindakan yang benar secara moral. Ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan dalam situasi sulit, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mempertimbangkan keduanya.
Selanjutnya, keadilan. Keadilan diperoleh melalui kebijaksanaan dan berarti berbuat baik yang adil, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Prinsip Stoik menganggapnya sebagai tugas seseorang terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan masyarakat secara keseluruhan. Kebajikan ketiga, keberanian, adalah kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Melakukan apa yang diperlukan, atau membantu bahkan ketika kamu tidak yakin akan berhasil. Keberanian bukan berarti menghilangkan ketakutan, keinginan, atau kecemasan. Sebaliknya, itu adalah memilih untuk bertindak dan melangkah maju meskipun takut dan cemas. Terakhir, keteraturan. Kata lain untuk keteraturan adalah moderasi, yang berarti tetap berada di tengah-tengah antara dua ekstrim, memastikan kamu tidak berlebihan atau kurang. Dalam praktiknya, keteraturan sering tampak seperti menahan diri, pengendalian diri, atau disiplin. Menurut Aurelius, salah satu kualitas yang membedakan manusia dari hewan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri jika diperlukan. Keteraturan sangat penting untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang kita, daripada hanya mencari kepuasan jangka pendek. Sebagai contoh yang sederhana, bayangkan sebuah kantong keripik. Menghabiskan seluruh kantong dalam satu kali makan, mungkin terasa menyenangkan pada saat itu, tetapi buruk untuk kesehatanmu, dan bahkan bisa mempengaruhi suasana hatimu dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, seseorang harus berlatih menahan diri, dan berhenti setelah beberapa gigitan pertama. Keteraturan juga didukung oleh kebijaksanaan. Hanya dengan berpikir bijaksana, kamu dapat menentukan berapa banyak yang perlu kamu konsumsi sebelum menghentikan dirimu. Ketika kamu bertindak sesuai dengan kebajikan, kamu selalu dipandu oleh kebaikan dan bertindak secara rasional. Perilaku seperti itu menciptakan ketenangan dan kejernihan dalam pikiran. 5. Selalu pertimbangkan gambaran besar. Dalam kutipan terakhir dari Marcus Aurelius, dia mengatakan, saat berbicara tentang suatu hal, yang terbaik adalah melihat semuanya sekaligus dari sudut pandang burung elang. Melihat dari gambaran besar, sangat penting dalam membersihkan pikiran kita. Saat kita menjalani kehidupan, kita seringkali terjebak dalam situasi yang tampaknya sulit, bahkan terasa seolah-olah dunia akan berakhir. Sebagai contoh, ketika kita berada di tengah kerumunan kecil, mungkin terlihat bahwa seluruh kota penuh sesak. Namun, dengan mengambil beberapa langkah ke samping, kita akan melihat bahwa itu tidak benar. Dalam konteks ini, saat kita mundur sejenak dan melihat ke seluruh dunia dan kehidupan kita, kita akan menyadari betapa kecilnya semua yang kita alami sebenarnya. Dan dengan menyadari itu, kita akan melihat betapa luasnya dunia di luar pengalaman kita. Dari waktu ke waktu, kita semua perlu meluangkan waktu sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang kita lupa atau lewatkan. Melakukannya dapat membantu dalam banyak situasi. Misalnya, bayangkan jika kamu harus memilih antara tetap di pekerjaan saat ini atau melamar pekerjaan baru di tempat lain. Keputusan semacam itu mungkin tampak sulit, terutama jika kamu tidak yakin apakah salah satunya akan membuat kamu puas. Mungkin kamu merasa nyaman dengan pekerjaan saat ini dan tidak ingin tambahan tanggung jawab dari promosi, tetapi kamu menginginkan gaji yang lebih tinggi yang disertai dengan posisi baru. Kamu mungkin merasa bingung. Namun, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah kamu pernah memikirkan untuk beralih ke bidang yang sepenuhnya berbeda? Atau mencari peluang sampingan untuk menghasilkan uang di waktu luang, selain pekerjaan kamu saat ini? Atau mendalami hobi yang dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak disukai? Ada banyak pilihan dalam hidup yang mungkin belum kamu sadari. Melihat keseluruhan skenario tidak hanya membantu kamu menentukan apa yang penting, tetapi juga membantu kamu membentuk pendapat yang lebih baik. Kamu perlu mengetahui semua pilihan dan mempertimbangkan semua aspek situasi tertentu jika ingin membuat penilaian yang akurat. Selain itu,
Meluangkan waktu sejenak juga berarti menjauh dari sudut pandang dan prasangka kamu sendiri. Ketika kamu melepaskan keinginan kamu sejenak, kamu mungkin akan lebih memperhatikan orang-orang di sekitar dan kewajiban kamu terhadap mereka. Mungkin pada saat-saat tertentu, kamu merasa membuang sampah sembarangan tidaklah menjadi masalah besar. Namun, ketika kamu mundur sejenak dan memikirkan seluruh dunia, serta efek yang ditimbulkan untuk sesama manusia dan lingkungan, kamu akan menyadari betapa kecilnya keinginan kamu untuk membuang sampah sembarangan dibandingkan sebelumnya. Anyway, saat menghadapi pilihan, kesulitan, masalah, atau perubahan dalam hidup, beberapa pertanyaan umum yang bisa kamu tanyakan pada diri sendiri adalah: apa efek jangka panjang dari pilihan atau tindakan saya? Bagaimana sudut pandang orang lain bisa berbeda tentang hal ini? Apakah saya mengenal seseorang dalam situasi yang sama, atau dengan tujuan yang sama, yang bisa membantu? Apakah pilihan atau tindakan saya mempengaruhi kesejahteraan saya? Apakah ini mempengaruhi kesejahteraan orang di sekitar saya? Apakah ada pilihan yang belum saya pikirkan? Ketika kamu mempertimbangkan gambaran besar, kamu akan memiliki pandangan yang membebaskan kamu dari keterbatasan, prasangka, atau keraguan yang tidak perlu.